Tuhan patuh sama Tuhan. Jadi bingung saya, Pak Pendeta. Baik, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Anda bersama dengan kami di acara podcast kebenaran. Masih dalam rangka memberikan respon terhadap komentar yang disematkan di bawah video kami. Malam hari ini saya akan mencoba untuk mengupas itu lebih dalam lagi, dan Pak Kurnia nanti akan memberikan penjelasan. Pak Kurnia, malam hari ini saya akan mencoba mengangkat satu komentar yang ada di bawah video kita, Pak. Iya. Judul video kita, judulnya begini: kalau kematian Yesus sudah dinubuatkan, mengapa Yesus berdoa di Taman Getsemani? Jadi waktu itu memang kita mengupas tentang pernyataan dari Don Ditan. Lalu di bawah video ini ada satu komentar yang disematkan oleh akun yang bernama Ani Umiarti 927. Jadi ini baru 1 hari yang lalu. Pertanyaannya begini: kok Tuhan patuh sama Tuhan? Jadi bingung saya, Pak Pendeta. Mungkin memang ada banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu diutus oleh Bapa, kan gitu ya Pak. Apa yang aku lakukan bukan karena aku, tapi aku melakukan perintah Bapa, kan begitu. Jadi ini mungkin memicu banyak pertanyaan dalam benak banyak orang. Terkesan seolah-olah ada Tuhan di atas Yesus. Jadi ada Tuhan di atas Tuhan, dan Yesus itu tidak sederajat dengan Allah Bapa. Bahkan Yesus sendiri sebenarnya Tuhan yang kastanya di bawah dari Tuhan yang Allah Bapa, gitu. Maka timbullah pertanyaan dari mereka-mereka ini yang bertanya, kok ada Tuhan yang patuh sama Tuhan? Gitu. Bagaimana kira-kira kita menyingkapi pertanyaan yang semacam ini? Ya. Silakan. Ya, baik. Ya, jadi dia bingung, Tuhan kok patuh sama Tuhan? Iya. Jadi begini, kita mempercayai Alkitab satu-satunya firman Tuhan, maka dari Alkitab inilah kita dapatkan kesimpulan bahwa Allah itu kan Tritunggal. Iya. Jadi Allah Tritunggal, ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus, itu dari sejak kekekalan. Dari sejak kekekalan? Dari sejak kekekalan. Dan itu bukan diciptakan oleh pemahaman kita, tidak? Tidak. Maka di dalam perjanjian lama kan pada mulanya Allah itu kan Elohim. Nah, Elohim ini adalah kata yang jamak, begitu. Oh, Allah dalam pemahaman kata Allah yang jamak bentuknya. Jamak, gitu. Jadi sebenarnya Allah Tritunggal menjadi jelas di dalam perjanjian baru. Jadi Tritunggal itu kan ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ini ketiganya adalah satu atau esa. Yeah. Nah, jadi itu adalah kesimpulan daripada Alkitab. Nah, Yesus ini adalah pribadi Allah yang firman. Jadi dia yang firman ini yang menjadi manusia. Kalau kita coba dibaca di Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Iya. Jadi ada firman dan ada Allah di situ kan? Iya, iya. Dan kemudian dikasih keterangan firman itu adalah Allah. Jadi sebenarnya firman adalah Allah. Jadi Allah bersama-sama dengan Allah. Iya. Gitu. Iya. Jadi ini adalah disebutkan pribadi firman dan juga adalah pribadi Bapa. Iya, iya. Dan mereka bersama-sama pada mulanya. Ya kan? Iya, iya. Nah, kemudian yang pribadi firman itu di ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa,
penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Jadi firman yang menjadi manusia itu waktu menjadi manusia itu Yusuf dapatkan perintah, engkau harus menamai anak itu Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi firman itu dinamakan menjadi manusia dan dinamakan Yesus. Jadi sebenarnya keberadaan dari Yesus ini sebenarnya adalah kekal, gitu. Jadi bukan Yesus, kalau ditanya apakah Yesus baru ada sejak dilahirkan, tentu tidak. Dia sudah pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi sejak kekal, firman itu sudah bersama-sama dengan Allah Bapa, gitu. Jadi bukan ada baru dilahirkan, enggak begitu. Firman sudah ada dari dulu, menjadi manusia itu lewat kelahiran. Firmannya sudah ada, Pak. Firman sudah tetapi ada. Menjadi manusia itu lewat kelahiran. Itu menjadi manusia yang tinggal di dalam kefanaan, gitu, untuk menyelamatkan kita. Iya. Itu ya sejak kelahiran, gitu. Jadi makanya dia berkata kepada orang Yahudi, sebelum Abraham ada, Aku sudah ada. aku sudah ada, gitu. Nah, maka Injil Rasul Yohanes ya, di Wahyu pasal 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. ini Tuhan Yesus kan, aku adalah Alfa dan Omega, yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi keberadaan Tuhan Yesus itu tidak diadakan, dia kekal sebenarnya. Nah, kemudian kenapa dia ini kok menyebut Bapa itu juga Tuhan, kan gitu. Nah, kok kayak Tuhan kok patuh lagi sama Tuhan, gitu. Jadi begini, ketika menjadi manusia, firman menjadi manusia, ini adalah kegenapan dari nubuatan Mesias yang dijanjikan. Nah, Mesias yang dijanjikan ini adalah juru selamat yang akan menyelamatkan semua manusia. Mengapa demikian? Karena kalau manusia ini kalau tidak ada yang menyelamatkan, itu tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Karena kesalehan kita, kalau di dalam Yesaya itu, kesalehan kita itu seperti kain kotor Jika dibandingkan dengan Allah. di hadapan Allah, kan begitu. Jadi manusia tidak bisa. Kita ini sudah, semua orang ini nggak ada yang kudus tanpa dosa, itu tidak ada. Semua orang sudah berdosa. Jadi pasti dia harus dijatuhin penghukuman, dan juru selamat itu Yesus Kristus itu menanggung, sebenarnya di atas kayu salib itu menanggung hukuman atas dosa manusia. Dan posisi sebagai Mesias ini dia harus mengosongkan diri, dan Mesias ini haruslah dan hanya bisa dilakukan oleh Allah yang menjadi manusia. Maka di dalam Yohanes pasal 1 tadi, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya, firman itu menjadi manusia. Nah, Mesias itu hanya bisa dilakukan oleh Allah yang menjadi manusia. Manusia biasa tidak bisa, gitu. Nabi biasa tidak bisa. Karena pasti nabi itu berdosa, dan nabi tidak bisa menyandang jabatan yang lain. Nggak bisa menanggung jabatan tiga-tiganya, kan. Kalau Mesias itu adalah seseorang yang menjabat 3 jabatan sekaligus: raja, imam, dan nabi. Dan Yesus Kristus, kenapa di dalam waktu hidup di dalam dunia, tinggal di dalam daging ini, dia menunjukkan kepatuhan kepada Allah Bapa. Karena dia berperannya sebagai manusia, sebagai Mesias ini. Sebagai Mesias. Ya.
sebagai Mesias berarti dia berperan sebagai utusan dari Allah Bapa. Oh, maka itulah dia disebut utusan. Utusan. Nah, karena Mesias ini kan imam, raja, dan nabi. Dan Yesus Kristus itu adalah menjabat 3 jabatan ini. Raja, dia keturunan Daud. Imam, lewat jalur Melkisedek. Nah, yang nabi ini, maka dia menempatkan diri sebagai yang diutus tadi. Gitu. Dan hanya Allah yang bisa menyandang jabatan ini. Tidak ada manusia biasa yang bisa menyandang jabatan ini. Coba kalau kita membaca Matius pasal 3, ini ayat keterangan dari Yohanes Pembaptis ini. Ayat 1 sampai 3 dulu. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ya, jadi Yohanes Pembaptis datang, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Ya. Nah, Yohanes Pembaptis ini siapa? Kan gitu. Nah, Yohanes Pembaptis ini adalah yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Ya. Dialah yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan untuk siapa katanya? Luruskanlah jalan untuk Tuhan. Wah, Tuhan. Iya. Gitu. Nah, Tuhan yang disebutkan di dalam Matius ini adalah di dalam Yesaya itu Tuhan Jehovah. Oh, gitu. Oke. Jadi Yohanes Pembaptis adalah orang yang mempersiapkan jalan bagi Jehovah, jalan raya bagi Allah kita. Kan seperti itu. Nah, yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis, Jehovah yang datang ini siapa? Adalah Tuhan Yesus. Karena Yohanes Pembaptis itu meluruskan jalan baginya. Coba dibaca di ayat yang ke-11 dan 12. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah ada di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, jadi dia menunjuk kepada Yesus Kristus. Dia hanya membaptis dengan air. Tetapi dia yang datang kemudian, maksudnya Yesus Kristus, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus menurut Yohanes Pembaptis, dia ini nanti yang menampi. Dia Tuhan Yesus lah yang akan melemparkan orang ke neraka. Dia yang punya kuasa. Dia yang punya kuasa. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Gitu. Jehovah yang menjadi manusia itu dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis ya Pak. Jadi kenapa dia patuh, taat gitu kan? Harus melakukan kehendak Bapa karena posisinya, perannya sebagai Mesias itu. Dan dia menganggap kesetaraan dengan Allah Bapa itu sebagai milik yang tidak harus dia pertahankan. Itu ya selama 3,5 tahun waktu dia hidup di dunia ini saja. Ya. Setelah mati, dikubur dan bangkit, maka kesetaraan itu kembali. Maka ketika Stefanus dirajam, ketika dia melihat ke langit kan, apa yang dia lihat? Yesus. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi bukan di bawah, gitu kan? Tapi di sebelahnya, begitu. Jadi setara sebenarnya. Jadi peranan Tuhan Yesus karena dia harus berperan sebagai utusan itulah, maka kita mendapatkan di dalam Alkitab itu Yesus berdoa kepada Bapa. Yesus melakukan kehendak Bapa. Dia bukan melakukan kehendak dia sendiri. Dia melakukan dari yang mengutusnya. Jadi karena dia juga harus berperan sebagai nabi. Dan tentu dia bukan hanya sekedar nabi. Dia di atas nabi. Dia adalah Allah dari para nabi sebenarnya. Dia adalah Jehovah itu ya Pak. Jehovah. Salah satu. Dia adalah Jehovah yang datang. Yang perlu tadi saya ingatkan lagi, Jehovah itu dalam pemahaman itu Allah dalam bentuk jamak.
Elohim. Elohim dalam bentuk jamak. Iya, Nah, iya. Jehovah itu adalah nama pribadi Allah Nama pribadi Allah. dalam bahasa Ibrani untuk orang Israel. Itu Jehovah. Jadi orang Israel sebenarnya tahu ya Pak, bahwa sebenarnya Jehovah yang datang itu adalah Mesias yang menjadi manusia. Tahu. Makanya karena mereka nggak percaya Yesus itu Mesias, mereka menganggap Yesus itu menghujat. Karena berarti kalau Yesus itu berkata Yesus adalah, mereka percaya Yesus Mesias, ya ini adalah Tuhan yang datang itu. Ya. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka selain Allah sendiri yang datang. Ya. Dan Yohanes Pembaptis tahu betul. Dia itu adalah yang menggenapi suara di padang gurun, luruskanlah jalan raya untuk Tuhan. Jehovah itu. Jadi yang ditunjuk Yohanes Pembaptis itulah Jehovah yang datang. Yang jadi manusia ya Pak. Jadi manusia. Untuk apa? Menyelamatkan kita manusia. Dia tidak datang jadi dalam bentuk yang lain tentunya, karena dia yang datang untuk menyelamatkan kita, menanggung hukuman dosa kita di atas dosa. Jehovah ya, yang itu adalah Allah itu sendiri ya. Betul. Sejajar dengan Allah ya Pak. Sejajar. Bukan di bawah Allah. Bukan di bawah Allah. Ya, baik Pak. Baik, saudara, demikianlah penjelasan yang singkat dan padat. Jadi Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Yang Yohanes katakan dia adalah Jehovah yang datang. Dan Yohanes tahu betul. Nah, kita mencatat itu dengan tepat. Bahwa akan ada Allah yang menjadi manusia. Yaitu Jehovah yang menjadi manusia. Yaitu adalah Yesus sendiri. Dia bukan di bawah Allah. Dan Allah Bapa tidak lebih tinggi daripada Yesus. Setara. Dan Alkitab mencatat bahwa ada 3 pribadi Allah. Yang 3 adalah satu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami percaya mereka adalah Allah yang esa. Bingung? Ya harus kita pahami itu. Karena Alkitab mencatat demikian. Pemikiran kita harus tunduk di bawah kebenaran Alkitab. Ya. Baik, terima kasih Pak Kurnia. Selamat malam dan salam Maranatha.